Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam teman-teman semuanya. Kembali lagi di seri kuliah rangkaian listrik dasar ya. Kali ini kita akan masuk ke pertemuan yang kedua. Topik yang akan disampaikan di video kali ini adalah terkait dengan konsep rangkaian listrik ya. Nah, apa saja yang akan dipelajari di video kali ini? Nah, yang pertama adalah terkait dengan rangkaian listrik dan syarat-syaratnya. Kemudian yang kedua adalah skema rangkaian listrik dan simbolnya. Yang ketiga adalah konsep arus dan tegangan. Selanjutnya hambatan dan karakteristiknya. Kemudian ammeter, voltmeter, dan ohmmeter, perbedaan aliran elektron dan aliran arus konvensional. Dan yang terakhir kita akan belajar terkait dengan hukum Ohm. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang pertama ya, terkait dengan rangkaian listrik dan syarat-syaratnya. Apa itu rangkaian listrik? Rangkaian listrik itu merupakan interkoneksi dari sekumpulan elemen atau komponen listrik ya pada suatu lintasan tertutup di mana muatan listrik mengalir melewatinya. Dari definisi ini terdapat beberapa kata penting ya terkait dengan rangkaian listrik. Jadi rangkaian listrik itu adalah sebuah sekumpulan ya, kumpulan dari elemen atau komponen listrik, di mana komponen listrik tersebut saling interkoneksi ya, saling terhubung satu sama lain dalam sebuah lintasan tertutup sehingga mengakibatkan terjadinya aliran muatan listrik. Itu yang didefinisikan dengan rangkaian listrik. Nah, sekarang apa itu lintasan tertutup? Lintasan tertutup itu adalah suatu lintasan saat kita mulai dari titik yang dimaksud dan akan kembali lagi ke titik tersebut tanpa terputus dan tidak memandang seberapa jauh atau dekat lintasan yang kita tempuh. Jadi rangkaian itu terbagi menjadi dua. Ada rangkaian yang mana lintasannya itu tertutup, ada yang lintasannya terbuka ya. Kalau lintasan tertutup, dia rangkaiannya itu tidak terputus ya, rangkaiannya tidak terputus. Kalau rangkaian lintasan terbuka berarti rangkaiannya terputus. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa lihat gambar ini ya. Ini ada dua gambar. Gambar yang pertama itu adalah rangkaian yang mana lintasannya terbuka, yaitu yang sebelah kiri ini ya, open circuit. Itu maksudnya adalah rangkaian lintasan terbuka. Kalau kita urut ya, rangkaiannya, maka pada suatu ketika terdapat sebuah titik yang mana titik tersebut ya rangkaiannya terputus, yaitu di titik ini ya. Di titik ini dia rangkaiannya terputus, sehingga dinamakan dengan rangkaian lintasan terbuka. Kalau yang sebelah kanan ini, lintasannya tidak terputus. Kalau kita urut dari sini ya, dari sini ada baterai, kemudian dihubungkan dengan bohlam, kemudian setelah itu masuk ke switch ya atau saklarnya dalam kondisi terhubung, kemudian kembali lagi ke baterai. Jadi rangkaiannya tidak terputus. Akibatnya muatan itu dapat mengalir ya, muatannya dapat mengalir, akibatnya si lampunya ini bisa menyala. Yaitu terkait dengan rangkaian listrik. Selanjutnya adalah syarat-syarat rangkaian listrik. Nah, biasanya di dalam rangkaian listrik itu tersusun dari beberapa komponen utama ya. Diklasifikasikan menjadi tiga. Yang pertama itu disebut dengan catu daya atau power supply dalam bahasa Inggrisnya ya. Catu daya atau power supply. Kemudian yang kedua adalah beban atau load, dan yang terakhir adalah kawat penghantar atau wire. Sekarang apa fungsi dari masing-masing komponen ini? Untuk catu daya atau power supply, dia berfungsi untuk menyediakan energi listrik atau menghasilkan energi listrik yang nantinya akan dialirkan ke beban ya. Itu yang dinamakan dengan catu daya. Beberapa contoh catu daya antara lain yang pertama baterai ya. Baterai itu masuk ke dalam kategori catu daya. Kemudian yang kedua adalah turbin generator, dan yang ketiga adalah aki. Nah, ini adalah beberapa contoh catu daya yang mungkin sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari.
Kemudian yang selanjutnya di sini ada beban ya. Beban ini adalah sebuah komponen di mana dia itu mengkonsumsi ya, di mana dia itu mengkonsumsi energi listrik yang dihasilkan oleh power supply. Bedanya kalau power supply itu menghasilkan, kalau beban itu mengkonsumsi atau menggunakan. Contoh beban misalkan lampu itu tergolong sebagai beban listrik. Kemudian setrika, kipas angin, speaker dan lain sebagainya itu dikategorikan sebagai beban listrik. Kemudian yang ketiga itu disebut dengan kawat penghantar. Kawat penghantar ini berfungsi untuk menghubungkan antara satu komponen dengan komponen yang lain, yang mana dia itu menjadi media. Sebuah muatan itu mengalir di dalam sebuah kawat. Nah, ini definisi dari kawat penghantar yang tadi sudah saya sampaikan ya. Kemudian ini adalah definisi dari beban listrik. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan terkait dengan skema rangkaian listrik dan simbolnya ya. Skema rangkaian listrik dan simbolnya. Nah, suatu rangkaian listrik biasanya direpresentasikan atau diwakilkan ya oleh sebuah skema. Tujuannya apa? Tujuan dibuatnya skema itu apa? Tujuannya adalah untuk menyajikan interkoneksi atau keterhubungan antar komponen sehingga nanti penyajiannya menjadi lebih sederhana. Kalau lebih sederhana tentu nanti akan mudah dimengerti ya kalau kita membaca skemanya, kemudian mudah juga dianalisa ataupun mudah untuk dihitung. Nah, di dalam membuat skema biasanya digunakan simbol-simbol rangkaian ya. Biasanya digunakan simbol rangkaian sesuai dengan tata letak sambungan rangkaian yang sebenarnya. Misalkan gini, saya mempunyai senter ya. Saya mempunyai senter itu kan tersusun dari baterai, kemudian ada saklar atau switch, kemudian ada lampu. Nah, tentu di dalam senter tadi itu ada rangkaiannya. Misalkan rangkaiannya seperti ini, kalau dibuat skemanya seperti ini jadinya ya. Jadi ada baterai, 2 buah baterai, kemudian dihubungkan dengan lampu, kemudian setelah itu dihubungkan dengan switch. Rangkaiannya seperti ini kalau dibuat dalam bentuk skema seperti yang sudah saya singgung tadi ya. Nah, skema ini itu bisa disederhanakan dengan menggunakan simbol ya. Dengan menggunakan simbol sehingga menjadi seperti ini ya. Jadi di sini ada baterai ya. Baterai itu adalah sumber tegangan DC atau DC power supply ya. Di sana ada kutub positif dan kutub negatif. Kemudian di sini ada lampu ya. Ini ada lampu, ini adalah simbol lampu. Kemudian di sini adalah simbol dari switch atau saklar yang ada di sini. Nah, kalau tadi di sini kita kenalan ya dengan simbol-simbol dari baterai ya. Baterai atau power supply yang DC, kemudian switch dan lampu. Nah, di slide yang selanjutnya kita akan mengenal simbol-simbol untuk komponen yang lain ya. Nah, ini yang pertama adalah DC power supply yang dia tegangannya itu berupa tegangan DC ya. Simbolnya seperti ini, ada kutub positif dan negatif. Nah, di beberapa buku juga dituliskan seperti ini ya, ada lingkaran, kemudian di dalamnya ada positif dan negatif. Kemudian yang kedua ada AC power supply. Kalau ini berarti sumber tegangan AC. Nah, simbolnya di dalam rangkaian listrik biasanya seperti ini. Jadi ada seperti gelombang ya. Nah, ada lingkaran, kemudian di dalamnya ada bentuk gelombang seperti itu. Kemudian di sini ada source current ya, sumber arus. Ini ada lampu ya. Kemudian ini ada connected wires, kawat-kawat yang terhubung. Misalkan ada 2 buah kawat yang menyilang seperti ini. Ketika di tengahnya ada tebal-tebalan seperti ini, ada titik tebal seperti ini, itu menunjukkan bahwa di titik ini semua kawat itu terhubung. Semua kawat atau kabel itu terhubung.
Kemudian yang bawahnya ini unconnected wire ya, jadi kabel yang tidak terhubung. Bedanya kalau yang ini ada titik tebalnya, yang ini enggak ada. Kalau seperti ini berarti tidak terhubung ya antara kabel yang satu dengan kabel yang lain. Kemudian yang selanjutnya adalah fixed resistor atau resistor yang sudah fix nilainya, tidak bisa berubah. Itu disimbolkan dengan simbol seperti ini. Kemudian ini ada variabel resistor, sebuah resistor yang hambatannya itu bisa berubah. Contohnya adalah potensio. Potensiometer itu hambatannya bisa berubah mulai dari yang terkecil sampai dengan yang tertinggi. Nah, dia disimbolkan dengan seperti ini, ada garis seperti ini ya, atau seperti ini. Kemudian di sini ada kapasitor ya, ada induktor, switch atau saklar, speaker, ground, fuse ya, ohmmeter. Ohmmeter itu alat untuk mengukur hambatan, disimbolkan dengan seperti ini. Kemudian ammeter untuk mengukur arus, voltmeter untuk mengukur tegangan, dan ini yang terakhir adalah transformer atau transformator ya, alat untuk menaikkan dan menurunkan tegangan listrik, disimbolkan dengan simbol seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke konsep arus dan tegangan. Kita mulai dengan arus dulu. Apa itu arus listrik? Arus listrik itu adalah aliran muatan listrik ya. Jadi sebuah muatan listrik yang mengalir pada suatu rangkaian didefinisikan sebagai muatan listrik. Atau simpelnya adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir pada suatu rangkaian listrik tiap satuan waktu. Atau dapat dituliskan dengan persamaan seperti ini. I sama dengan Q per T, di mana I itu menunjukkan arus, Q itu menunjukkan banyaknya muatan, dan T itu menunjukkan waktu. Simpelnya seperti ini ya. Jadi ketika di dalam sebuah konduktor atau kabel, di sana muatannya mengalir. Nah, yang mengalir adalah muatan negatif atau elektron. Kemudian kita hitung berapa jumlah muatan, misalkan yang melewati titik ini, jumlah muatannya berapa pada selang waktu T, maka nanti kita akan dapatkan nilai arus. Nilai arus sama dengan banyaknya muatan dibagi dengan waktu. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana cara mengukur arus listrik ya. Untuk mengukur arus listrik, kalian bisa menggunakan ammeter ya. Ammeter atau juga menggunakan multimeter bisa. Tetapi kalau menggunakan multimeter, kalian harus memilih atau memilih terlebih dahulu selektornya. Selektornya harus diarahkan ke pengukuran arus, baru bisa digunakan untuk mengukur arus. Oke, jadi ini ya alat yang bisa kalian gunakan untuk mengukur arus listrik. Bisa kalian gunakan ammeter. Bagaimana cara memasangnya? Cara memasangnya adalah harus dipasang secara seri ya, secara seri pada rangkaian, sehingga arus yang akan diukur dapat mengalir melalui alat ukurnya, yaitu ammeternya. Bisa diilustrasikan seperti ini ya. Misalkan ini ada baterai ya, ada baterai. Ini saya gambar dengan menggunakan simbol saja. Ada baterai ini kemudian dihubungkan dengan lampu ya, dengan lampu. Nah, awalnya kan seperti ini ya, awalnya seperti ini. Kemudian saya ukur arusnya menggunakan ammeter tadi. Maka untuk mengukurnya harus kalian hubungkan alat ukurnya dengan pada rangkaian secara seri ya. Kalau secara seri berarti kalian harus memutuskan rangkaiannya terlebih dahulu ya, rangkaiannya harus diputuskan. Kemudian baru setelah itu dihubungkan dengan alat ukurnya. Nah, arus berarti simbolnya tadi adalah A ya. Simbolnya ada A. Seperti ini ya caranya ya. Kalau realnya biasanya di alat ukur itu ada probe yang positif, ada probe yang negatif. Nanti probe yang positif dihubungkan dengan terminal positif ya. Kalau probe yang negatif dihubungkan dengan sisi yang lain yang terputus tadi.
Nah, prob positif dan negatifnya itu dicirikan dengan kalau positif itu probnya berwarna merah ya, kalau negatif itu berwarna hitam. Nah, selanjutnya adalah arah arus listrik ya. Jadi arus itu memiliki arah. Kemana arahnya? Nah, terdapat dua versi untuk menunjukkan arah arus listrik. Yang pertama itu disebut dengan aliran arus konvensional ya. Aliran arus konvensional itu didefinisikan sebagai aliran muatan positif ya atau proton ke kutub positif power supply dari kutub positif power supply menuju kutub negatifnya. Jadi aliran arus konvensional itu adalah aliran proton ya dari kutub positif ke kutub negatif. Jadi dari sini muter ya ke arah sini. Dinamakan dengan aliran arus konvensional. Kemudian yang kedua, di sini ada aliran elektron. Kalau aliran elektron berarti aliran muatan negatif atau elektron dari mana? Dari kutub negatif ke kutub positif ya, dari sini ke sini. Nah, jadi dinamakan dengan aliran elektron. Kalau tadi kita berbicara tentang arus, sekarang kita masuk ke tegangan dan beda potensial ya. Tegangan dan beda potensial ini sebetulnya adalah dua buah besaran yang memiliki satuan yang sama. Kedua-duanya memiliki satuan yang sama yaitu volt ya, satuannya volt. Nah, sekarang apa itu tegangan? Tegangan itu adalah sebuah besaran ya, sebuah besaran yang mana dia itu bertanggung jawab untuk mendorong atau menarik elektron sehingga elektron ini bisa bergerak di dalam suatu rangkaian listrik. Semakin tinggi tegangan maka semakin besar atau semakin cepat pergerakan elektronnya. Itu yang dinamakan dengan tegangannya. Kemudian selanjutnya adalah beda potensial. Beda potensial itu adalah perbedaan tegangan ya, perbedaan tegangan di antara dua titik, namanya beda potensial. Jadi arus itu hanya akan mengalir ketika dia itu memiliki perbedaan potensial atau beda potensial. Misalkan ada baterai, ada kutub positif dan kutub negatif, maka nanti si baterai ini bisa digunakan untuk mengalirkan elektron ketika apa? Ketika di dalam baterai itu terdapat perbedaan potensial antara kutub positif dan kutub negatif. Simpelnya, beda potensial itu dapat dianalogikan ya, atau diasumsikan sebagai sebuah tangki air ya. Jadi ada dua buah tangki air, misalkan tangki A dan tangki B. Kemudian air itu hanya dapat mengalir, si airnya bisa mengalir ketika tangki A dan tangki B itu memiliki tinggi yang berbeda. Kalau tingginya sama, si airnya tidak akan bisa mengalir. Jadi seperti ini ya. Ada dua buah tangki A, misalnya ini namanya tangki A, yakni tangki B. Nah, si airnya ini dia bisa mengalir ketika apa? Ketika ada perbedaan potensial atau perbedaan ketinggian air. Kalau ada perbedaan ketinggian, maka nanti si airnya bisa mengalir. Kalau tingginya sama atau potensialnya sama, maka si airnya tidak akan mengalir. Kemudian alat untuk mengukur tegangan itu disebut dengan voltmeter. Cara mengukurnya adalah dengan dihubungkan secara paralel pada rangkaian listrik agar bisa digunakan untuk mengukur tegangan. Ukurnya harus dihubungkan secara paralel. Nah, yang selanjutnya adalah resistor. Resistor ini adalah sebuah komponen listrik yang mana dia itu berfungsi untuk mengatur besarnya arus listrik yang mengalir pada sebuah rangkaian listrik. Mengatur besarnya kuat arus listrik yang mengalir pada suatu rangkaian listrik dinamakan dengan resistor. Semakin besar nilai resistansi dari sebuah resistor,
itu menunjukkan bahwa semakin tinggi hambatannya. Kalau hambatannya semakin tinggi, maka arus yang akan mengalir akan semakin kecil. Arus yang mengalir dia akan semakin kecil. Resistor ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah fixed resistor atau resistor tetap, dan variabel resistor atau resistor variabel. Sesuai dengan namanya ya, kalau fixed resistor berarti nilai hambatannya itu tetap, tidak bisa berubah-ubah. Kalau variabel resistor itu adalah resistor yang nilainya bisa dirubah-rubah, baik secara manual ya maupun secara otomatis. Nah, ini adalah simbol untuk fixed resistor dan variabel resistor. Ini tadi sudah disampaikan ya di simbol-simbol elemen listrik di slide yang sebelumnya. Nah, ini adalah kode warna pada resistor. Di resistor itu ada yang dia itu memiliki 4 gelang atau 4 cincin ya. Ada yang 5 gelang, ada yang 6 gelang. Nah, masing-masing semuanya itu dia memiliki warna, di mana warna itu dia menunjukkan sebuah nilai. Untuk yang 4 gelang, cincin yang pertama itu menunjukkan angka, cincin yang kedua juga menunjukkan angka, tetapi cincin yang ketiga itu menunjukkan, di sini menunjukkan multiplier atau pengalih, dan cincin yang keempat di sini itu menunjukkan toleransi. Misalkan yang ini, yang digambar ini, cincin yang pertama ini berwarna merah, berarti ini angkanya adalah 2, yang merah 2. Kemudian cincin yang kedua di sini berwarna apa nih? Berwarna hijau ya, berarti menunjukkan angka juga, angkanya adalah 5. 2, 5, dan cincin yang ketiga itu menunjukkan pengalih. Pangkat berapa? Nah, di sini warnanya adalah oranye. Nah, berarti pangkat 4 ya, atau 1 kilo. Nah, hasilnya berarti 2, tadi kan yang cincin pertama dan kedua kan 2 dan 5. Setelah itu dikalikan dengan oranye itu adalah 1 kilo, sehingga nilai hambatannya adalah 2, 5 kilo ohm. Ini nilai hambatannya. Kemudian toleransinya berapa? Toleransinya adalah, kita lihat cincin yang keempat ya. Di sini berarti dia yang ini berarti ya. Itu ke sini. Di sini dia emas ya. Emas itu 5%. Jadi bisa ditulis seperti ini. 5%. Nah, ini untuk yang 4 cincin. Kemudian yang selanjutnya yang 5 cincin. Yang 5 cincin, cincin yang pertama itu menunjukkan bilangan ya. Cincin yang kedua menunjukkan bilangan juga. Cincin yang ketiga menunjukkan bilangan. Cincin yang keempat di sini menunjukkan pengalih. Cincin yang kelima di sini menunjukkan toleransi. Kemudian ini yang 6 cincin. Kalau yang 6 cincin, cincin yang pertama, kedua, dan ketiga itu menunjukkan angka. Cincin yang keempat menunjukkan pengalih. Cincin yang kelima menunjukkan toleransi, dan cincin yang keenam menunjukkan koefisien suhu. Nah, selanjutnya adalah faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi resistansi atau hambatan listrik. Terdapat 4 faktor yang mana dia itu mempengaruhi hambatan listrik. Yang pertama itu adalah luas penampangnya. Luas penampang dari sebuah kawat penghantarnya. Kemudian yang kedua adalah panjang penghantarnya ya, atau L, temperatur yang ketiga, dan yang terakhir adalah resistivitas material atau hambatan jenis pada material. Misalkan ada sebuah penghantar ya atau konduktor seperti ini, dia memiliki luas A, kemudian memiliki massa jenis ρ dan panjang L, maka hambatannya dia sama dengan R sama dengan ρ, massa jenis dikali L panjang. Panjang konduktornya atau penghantarnya dibagi dengan A. A itu luas permukaannya. Kalau kita lihat
persamaan ini, maka R ini dia berbanding lurus dengan rho dan L dan berbanding terbalik dengan A. Semakin panjang penghantarnya, maka hambatannya akan semakin tinggi. Tetapi semakin besar A-nya, kalau ininya saya perbesar, maka hambatannya semakin apa? Kalau A-nya ini diperbesar, berarti nanti hambatannya akan semakin kecil. Nah, ini ada beberapa nilai resistivitas atau Rho pada beberapa material. Ada copper, gold, aluminium, silver, dan sebagainya ya, sampai dengan yang terakhir. Kemudian nilai Rho ini atau hambatan jenis ini dia bergantung pada suhu ya, atau temperatur, di mana hambatan pada penghantar yang panas itu ya hambatannya lebih tinggi daripada yang dingin atau yang biasa saja penghantarnya. Kenapa bisa seperti itu? Karena ketika ada panas ya di dalam penghantar, maka dia akan mengakibatkan adanya tumbukan antar partikel yang ada di dalam penghantarnya. Kalau semakin panas, tumbukannya akan semakin banyak. Gitu ya. Nah, itu alasannya kenapa suhu itu mempengaruhi hambatannya. Kemudian yang selanjutnya, ini yang terakhir adalah hukum Ohm ya. Hukum Ohm itu adalah hukum fisika yang menyatakan hubungan antara arus I, tegangan V, dan hambatan R. Jadi ketika ada arus listrik melewati sebuah penghantar atau konduktor, maka besar arusnya dia akan sebanding dengan V. Kalau arusnya naik, V-nya juga naik ya. Tetapi dia akan berbanding terbalik dengan R ya. Kalau hambatannya semakin besar, maka arusnya akan kecil ya. Kalau hambatannya kecil, arusnya akan besar. Nah, untuk hukum Ohm ini dia bisa dituliskan dalam bentuk persamaan seperti ini. I arus sama dengan tegangan dibagi dengan hambatan. Teman-teman semuanya, mungkin untuk diskusi kali ini saya rasa cukup ya. Kita lanjutkan melalui diskusi bisa di WA atau di perkuliahan langsung ya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.